Tangsel 24 jam hari ini, sejumlah wahana permainan di Kota Palembang melakukan pembatasan pengunjung, bahkan beberapa wahana permainan lainnya terpaksa menerapkan sistem buka tutup agar tidak penumpukan pengunjung. Pengelola Fun City yang ada di Palembang Square mulai memberlakukan sistem buka tutup arena permainan. Pemberlakuan ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung sehingga dikhawatirkan akan menambah kasus COVID-19. Leader operasional Fun City, Muhammad Sadam mengaku sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Diakuinya pengunjung yang datang cukup banyak, namun untuk masuk jumlah mereka dibatasi sesuai dengan jumlah orang yang keluar dari wahana tersebut. Untuk itulah warga yang sudah datang harus rela antri mendapat giliran anaknya bermain. Ya, saya dengan Muhammad Sadam, leader operasional Fun City Palembang Square. Kami di sini menerapkan protokol kesehatan yang sebagaimana kami telah membatasi pengunjung yang setiap kali datang maksimal 30 orang. Dan di dalam juga kami sudah menerapkan seperti social distancing, menghimbau sekarang saling menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Di setiap pintu masuk kami ada hand sanitizer dan di kasir juga. Hal serupa juga diterapkan di wahana permainan Amazonia untuk jumlah pengunjung disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang sudah selesai bermain. Kebijakan itu ditempuh untuk kenyamanan pengunjung selama bermain mengingat Palembang saat ini masuk dalam zona merah. Sementara itu, Intan Indira Yana Markom Palembang Square mengatakan sejak Ramadan hingga libur Lebaran pihaknya ketat dalam penerapan protokol kesehatan. Bukan hanya itu saja, pihaknya juga menerapkan buka tutup bagi kendaraan yang akan masuk ke mal. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Hadi Farid, palfresh.com. Pemirsa, sejumlah kontraktor membantah telah terjadi keributan di depan kantor unit layanan pengadaan Kabupaten Musirawas Utara, termasuk pengancaman yang dilakukan terhadap staf kantor tersebut terkait tender proyek, sebagaimana yang sempat viral di media massa. Karena sesuai aturan tentang pengadaan barang dan jasa, saat proses lelang berlangsung, jangankan untuk bertemu panitia untuk mendekat kantor ULP saja, itu pun tidak dibolehkan. Beberapa hari belakang sempat viral di media sosial video yang berisi dugaan keributan yang disebut-sebut terjadi di kantor unit layanan pengadaan Kabupaten Musirawas Utara. Berita semakin bergulir kencang dengan adanya pernyataan Bupati Muratara, Depi Suhartoni, bahwa keributan itu terjadi karena berebut setor uang muka jual beli proyek. Hal itulah yang menurut Bupati membuat proyek tidak berkualitas dan tidak bermanfaat. Kepada media, Bayu, salah satu kontraktor yang berhadapan langsung dengan Bupati Muratara seperti pada video yang beredar, membantah ada keributan di depan kantor ULP. Apalagi ada pengancaman kepada panitia ULP saat prakualifikasi tender. Alhamdulillah pada waktu yang setelah ditentukan, PK-nya berjalan lancar dari pagi sampai habis waktu pun aman, tidak ada yang namanya atau yang dituduh ke saya mecah kaca, terus balik-balik meja, itu tidak ada. Setelah habis PK selesai, kami pulang. Setelah kami pulang, tahu-taunya pas kami baru naik di jalan luar kantor Bupati ini, Bupati datang. Nah, kami mencurigai kedatangan Bupati itu ada apa kan? Makanya kami datang kono menghampiri Bupati. Jadi pada waktu itu saya menanyakan kepada Bupati, ada apa? Tahu-tahu dia ngomong anak buah awak diancam. Katanya kaca pecah, kaca LP pecah dan baku dibalik-balik. Jadi pada waktu itu sesuai dengan yang viral video itu kan saya tanya siapa yang mengancam. Terus dia langsung ngomong, aku Bupati, bukan kau. Jadi secara tidak langsung ada upaya untuk menguntungkan pihak-pihak yang arti katanya si pada waktu PK ini tadi. Bayu menambahkan selama pelaksanaan prakualifikasi tender di ULP Muratara berlangsung lancar hingga acara selesai sesuai jadwal.
Sedangkan kontraktor yang lain, Sukari mengungkapkan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, pada saat proses lelang berlangsung, jangankan bertemu panitia, untuk mendekat kantor ULP saja itu pun tidak dibolehkan. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Para petani yang tinggal di Dusun Batinsari, Kecamatan Martapura mengaku sangat membutuhkan pompa air untuk pengairan ke sawah mereka. Selama ini para petani hanya mengandalkan air hujan sehingga saat musim kemarau sawah mereka akan mengering. Petani di Dusun Batinsari, Kecamatan Martapura mengaku bersyukur masih bisa panen di tengah cuaca tidak menentu. Hal ini mengingat sistem pengairan persawahan di dusun tersebut hanya mengandalkan air hujan. Salah seorang petani, Mang Abbas, mengaku sangat berharap ada bantuan mesin pompa air untuk pengairan sawah tada hujan di daerah tersebut. Pasalnya bila datang musim kemarau panjang, sawah akan mengering. Musim kemarau panjang kering, kalau nggak ada mesin sedotan ya nggak bisa nyawa. Mudah-mudahan Bupati kita yang baru ini bisa membantu yang petani kecil-kecilan. Ya harapannya ya minta-minta ya minta dibantu lah. Dibantu apa mesin, apa pupuk, apa bibit gitulah. Dia mengatakan dampak musim kemarau yang panjang, lahan persawahan tada hujan di wilayah Batinsari akan mengalami kekeringan, sehingga tidak dapat ditanami padi. Dia juga mengaku bantuan mesin pompa air hingga kini belum diterima, padahal mesin pompa tersebut merupakan solusi mengatasi kekeringan di area persawahan. Petani lainnya, Suparman, mengatakan kondisi kemarau dampaknya cukup dirasakan karena bila panen padi pada saat musim kemarau hasilnya cukup merosot. Biasanya dia mampu mendapatkan 30 karung gabah, namun jika musim kemarau hanya 15 karung. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Serigala Satreskrim Polres Musi Banyuasin akhirnya berhasil mengamankan seorang pria berinisial A bin AH. Pria Parubaya ini diduga sudah melakukan ruda paksa di pondok korban yang berada di tengah kebun karet. Perbuatan keji ini bahkan dilakukan di hadapan suami korban dengan kondisi tangan dan kaki diikat. Pria berinisial A bin AH ini terpaksa digiring tim Serigala Satreskrim Polres Musi Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Di hadapan wartawan, A mengaku sudah melakukan ruda paksa terhadap korban di hadapan suami korban dalam keadaan diikat. Usai melakukan perbuatan tersebut, A mengambil ponsel korban dan kabur. Rencana kau pertama tuh nak ngapain dulu? Datang sini tuh. Memperkosa. Memang nak memperkosa kalau sudah Tidak maling. Maling itu baru tentang HP. Baru maling HP. HP kau lah taksirnya dulu dengan betina itu sebelumnya. Apalah kenal? Belum kenal. Tapi lah pernah jenguk. Tak pernah jenguk. Kau tuh tahu Marong tuh? Tahu. Naksir kau apa? Tahu. Ada lakinya? Terus kamu apa ke lakinya? Ikat lagi. Ikat. Jam tu? Ikat. Macam kan dia tak melawan. Mati ke lampu itu kan. Bininya yang putus dengan kain kan. Nah itulah baru terjadi aku nak berkuasa dia. Informasi yang dihimpun palfresh.com, kejadian tersebut dilakukan di pondok korban yang berada di tengah kebun karet. Saat itu korban bersama suaminya sedang melakukan hubungan suami istri, namun pelaku masuk ke dalam pondok dan langsung mengikat suami korban, sedangkan korban diruda paksa serta mengambil ponsel korban sebelum melarikan diri. Berselang 4 hari kejadian, tim Serigala yang dipimpin Kanit Pidum Satreskrim Polres Muba, Ibda Nasirin, mengamankan pelaku di rumahnya tidak jauh dari rumah korban. Apa yang mereka lakukan terhadap korban, ya, pelaku ini selesai itu mengambil handphone korban dan dia berkata, "Mamang balik dulu." Dia permisi dengan korban dan setelah itu pelaku pergi membawa barang korban, yaitu handphone jenis Oppo A12.
Setelah itu beberapa hari kita melakukan penyelidikan, berhasil kita dapatkan informasi bahwa pelaku tersebut masih berada di sekitar tempat kejadian. Jadi setelah beberapa hari kejadian, ini bisa langsung kita tangkap. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Suku Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.